Baik, mari kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan materi yang baru, yaitu tentang teks tanggapan. Seperti apa teks tanggapan itu? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Dengarkan dan pahami materi-materi pembelajaran yang akan dijelaskan pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari teks tanggapan itu sendiri. Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Yang mana teks tanggapan ini juga memiliki tujuan untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah bersifat objektif, sopan, logis, dan jelas. Jadi teman-teman, yang dimaksud dalam teks tanggapan ini syaratnya adalah harus ada teks terlebih dahulu, apapun itu teksnya atau sebuah karya sastra, yang mana ini nanti itu titik poinnya adalah untuk dinilai. Jadi poinnya ada pada penilaian. Penilaian terhadap sesuatu yang dinilai. Inti dari teks tanggapan adalah di situ. Sekali lagi, ada pada penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-cirinya. Hampir sama dengan tujuannya tadi, teks harus bersifat objektif, harus berdasarkan fakta dan data. Jadi ketika kita memberikan sebuah penilaian, maka kita tidak boleh secara subjektivitas kita suka, maka kita berikan ini bagus, itu tidak boleh. Dia harus memiliki nilai faktual dan dengan data-data yang akurat. Jadi tidak boleh asal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada sopan, logis, dan jelas. Ketika kita membuat teks, ketika kita menilai, maka yang harus dilakukan adalah tetap kita tidak boleh melanggar norma-norma kesopanan, harus bersifat logis. Logis itu maksudnya dapat diterima dengan akal karena ada fakta dan datanya, sehingga itu akan menimbulkan sebuah penjelasan yang jelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan. Ketika kita ngomong tentang objektivitas, maka di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Ini ada dasarnya sendiri. Kenapa saya mengatakan ini ada dasarnya sendiri? Karena pada teks tanggapan itu tentu saja ketika kita menilai, maka ada sesuatu yang positif dan ada sesuatu yang negatifnya. Maka dari itu harus ada di dalamnya. Begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah ada sarannya terhadap semua permasalahan-permasalahan tadi. Itu yang dibidik apa, sehingga di dalamnya itu harus ada sarannya. Jadi ketika kita sudah menilai seperti ini, kemudian dibuatlah sebuah saran. Kira-kira harus seperti apa? Gitu. Itu adalah ciri-ciri dari teks tanggapan. Kemudian struktur teksnya. Struktur teks tanggapan sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi ini biasanya ada pada bagian pertama dari teks tanggapan. Struktur ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Struktur ini terdapat pada paragraf pertama teks, dan ini harus ya. Ketika kita ngomongin tentang suatu contoh, mengomentari tentang bagaimana siswa-siswi dan orang tua itu dalam memilih sebuah sekolah lanjutan, maka kita harus memberikan pernyataan di sana. Begitu. Kemudian yang kedua ada deskripsi teks. Ini yang kedua ya. Yaitu pada struktur ini akan disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Pendapat-pendapat tersebut mulai muncul pada paragraf kedua dan ketiga. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian struktur yang kedua atau yang terakhir atau yang ketiga, ini ada penegasan ulang ya. Penegasan ulang. Struktur yang terakhir ini berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Penegasan ulang ini muncul pada paragraf-paragraf akhir, pada akhir penjelasan,
tentang bagaimana itu teks tanggapan. Jadi ini adalah struktur teks tanggapan itu ada 3, saya ulangi. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada deskripsi teks, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Kemudian kaidah kebahasaan yang harus kita pelajari. Dalam teks tanggapan atau semua teks itu pasti memiliki kaidah-kaidah kebahasaan. Yang terakhir ini adalah ada 4 kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan. Yang pertama adanya kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalau kalian sudah mempelajari tentang kalimat majemuk, tentu kalian sudah memahaminya. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ada kalimat majemuk dan yang lainnya. Apa itu kalimat kompleks? Yang di dalamnya itu memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba atau kata kerja. Itu dalam kalimat kompleks. Tentu saja itu sudah ada pada pembahasan pada materi yang sebelumnya tentang kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adanya konjungsi atau kata hubung. Ini yang menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Tentu saja ketika kita ngomongin tentang kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu, konjungsi itu pasti ada. Karena konjungsi itu selalu melekat dengan kalimat kompleks atau kalimat majemuk tadi. Begitu ya, ini adalah 2 hal yang tidak bisa terlepas. Dan yang nomor 3, ada kata rujukan. Kata rujukan ini adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk mendorong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Ya. Kemudian yang terakhir ada pilihan kata. Ini mohon maaf, dalam teks ini ada kata rujukan 2 kali, tapi yang terakhir ini, yang keempat ini adalah pilihan kata. Ya. Pilihan kata ini pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan itu. Jadi intinya teman-teman, pemilihan kata itu tentu disesuaikan dengan topiknya. Kita sedang membahas apa, maka pemilihan kata pun tidak boleh bersifat umum, tapi harus sesuai dengan keilmuannya. Kalau misalnya itu tentang ngomongin tentang dengan kesehatan, maka pilihan katanya juga harus yang ada hubungannya dengan kesehatan, mulai dari istilah-istilah yang digunakan. Jadi tidak bisa kita menggunakan pilihan kata yang bersifat umum. Kita harus menyesuaikan dengan topik yang ada di dalamnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali bertemu dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa memberikan like dan komennya serta mensubscribe channel YouTube Pak Dislindro. Bye-bye. Terima kasih.